Eh, Selamat siang, para adik semuanya yang terhormat, Bapak Wakil Dekan ya, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Muhammad Raja Ais MCPSI, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, Lomba KDMI dan juga Lomba MDC Fakultas MIPA tahun 2023, serta adik-adik peserta semuanya yang Ibu sayangi. Terima kasih sudah berada pada acara TM hari ini. Kita meeting untuk lomba besok dan hari Rabu. Eh, Baik, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin ada sedikit arahan dari Pak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada Pak Bapak Reja, kami persilakan. Bi. Oke, terima kasih Bu Nur. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu juri, juri untuk KDMI dan NUDC. Kemudian terima kasih juga kehadiran mahasiswa, uh, mahasiswa-mahasiswa peserta yang akan menjadi anggota di kompetisi tingkat fakultas untuk NUDC dan KDMI. Hari ini kita akan dan technical meeting. Jadi akan disampaikan beberapa hal dari Dewan Juri tentang kompetisi besok. Jadi topiknya apa, kemudian bagaimana cara prosedurnya, kemudian pembagian juga pembagian pembagian apa pembagian peserta untuk masing-masing seperti apa. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya. Mungkin saya serahkan kembali kepada Bu Nur Farida. Silahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin kita mulai dari KDMI dulu ya, Bapak Ibu Dewan Juri. Kebetulan karena Bu Dewi tadi minta izin ada keperluan, mungkin bisa dari Pak Nur Komari, ya, mewakili Pak, untuk technical meeting KDMI besok. Baik, terima kasih. Eh, Pertama mungkin beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, mungkin secara teknis nanti bisa disampaikan yang lain ya. Sekali mungkin kita akan menyampaikan penilaian. Jadi kita sudah punya metrik untuk penilaian peserta, ya, dengan skor yang sudah ditentukan sesuai dengan pedoman. Harapannya semua peserta bisa mendapatkan pedoman itu ya untuk mengetahui tata cara yang besok akan kita laksanakan. Kemudian mungkin yang penting di aspek-aspek penilaian yang sering kita sorot, setelah mosi itu didapat, ya, setelah mosi itu didapat, harapannya peserta mencari informasi-informasi penting, ya, sekali lagi informasi penting ya terkait dengan mosi itu dengan cepat. Eh, Mosinya besok diambil secara acak ya di saat akan lomba itu. Nah, kata kuncinya adalah saudara sebagai peserta nanti mencermati betul ya, cermati betul mosi itu ya. Mosi biasanya kita buat agak sedikit panjang ya. Nah, biasanya di dalam mosi itu ada keyword ya, ada kata kunci penting untuk diperhatikan dan itu menjadi modal bagi peserta, bagi kalian semua untuk mencari apa sih titik penting dari itu. Kemudian yang kedua, antara keyword itu ya itu selalu ada premis ya, ada premis penting yang tersembunyi di situ. Nah, tugasnya adalah bagaimana kalian membangun argumentasi ya. Ini catatan penting ya. Bagaimana peserta membangun argumentasi dengan argumen-argumen yang tepat untuk menghubungkan premis itu. Ya. Untuk menghubungkan premis itu. Premis itu
satu fenomena hubungan lah kalau bisa disebut, misalnya orang Indonesia banyak yang merokok gitu. Itu saya sebut sebagai premis bahwa orang Indonesia itu banyak merokok gitu ya. Nah, bagaimana kalian membangun dari sisi pro dan kontra ya terhadap premis itu? Tentu dengan argumen. Nah, argumen yang kuat, satu, itu dibangun berdasarkan data. Dua, berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah pernyataan-pernyataan ahli ya, yang terkait dengan premis itu. Ini menjadi kata penting. Yang kedua adalah kata penting yang kedua yang tolong dicermati adalah buat pernyataan atau argumen-argumen itu dengan bahasa yang baik. Tidak perlu tergesa-gesa, ya, tetapi dengan bahasa yang saya menyebut sebagai bahasa yang logis. Ini menjadi penting karena dalam banyak debat itu hanya saya sebut dalam bahasa saya itu ngalor ngidul gitu ya, tidak jelas. Oleh karena itu kita ingin debat ini, ya, karena ini memang debat ya, debat ini itu memiliki makna untuk bisa berargumentasi dengan logis. Itu apa namanya hal yang penting yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, kita dikejar dengan waktu ya, lomba ini dikejar waktu, maka memperhatikan aspek-aspek waktu itu menjadi sangat penting untuk membangun argumentasi yang logis tadi. Nah, itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan ya, dan terkait dengan sumber-sumber bacaan itu diserahkan kepada kalian semuanya ya. Buka Google, buka buku dan sebagainya. Tapi yang paling cepat ya klik lewat Google ya. Jadi googling atau browsing. Saya kira itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan ya dalam lomba itu. Untuk yang hal-hal teknis nanti mungkin akan disampaikan ke yang lain. Nanti kalau ada tanyakan bisa kita diskusikan. Itu saja, Bu Nurfanda yang saya sampaikan. Oke, baik Pak Nur, terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin kami persilakan dari Dewan Juri lainnya. Silakan Pak Ismu atau mungkin Bu Yeni. Ada masukan lagi, Bapak Ibu? Baik, mungkin ulun izin men-sharekan notulen rapat dulu, nggih, Bapak Ibu, biar mungkin ada bayangan sedikit untuk pelaksanaan besok. Ya. Apakah sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Oke, siap. Makasih Wani. Baik, untuk adik-adik KDMI, sedikit akan Ibu sampaikan. Ini adalah notulen rapat yang telah dilaksanakan hari Selasa kemarin, tanggal 28 Februari, antara panitia dan juga Dewan Juri. Di sini sedikit bisa disampaikan untuk timeline atau susunan acara. Jadi nanti acara akan kita mulai jam 8 sampai jam 10 itu adalah pembukaan dan sambutan dari Pak WD3. Kemudian jam 8.10 hingga 8.15 itu adalah pengundian mosi dan juga pembacaan mosi yang akan dilakukan oleh panitia. Nanti pengacakan juga akan dilakukan panitia sekitar 5 menit ya. Kemudian 10 menit berikutnya adalah persiapan teknis dan motion launch. Setelah itu masuk tahapan case building itu sekitar 15 menit. Nah, kemudian penyampaian argumen itu sekitar 7 menit untuk satu orang peserta. Sehingga totalnya ada 56 menit.
Jadi untuk round 1 itu akan berakhir di 9.36 menit. Nanti akan ada feedback dari juri itu sekitar 5 menit, bisa perwakilan. Nah, nanti di sini akan dapat 4 orang pertama yang nilai tertinggi dari babak penyisihan 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke babak penyisihan kedua, itu juga sama, perlakuan menitnya juga sama. Akan dapat 4 terbaik lagi dari penyisihan 2, sehingga nantinya akan ketemu 8 orang finalis yang akan masuk ke babak final. Nah, di babak final ini sama, persiapan teknis dan motion launch itu 10 menit, case building 15 menit, dan juga penyampaian argumen juga 56 menit untuk 8 orang finalis. Nanti ada feedback kembali dari juri 10 menit, kemudian rapat juri 5 menit. Nah, ini berakhirnya di 12.51 pada saat rapat juri untuk melakukan pengumuman pemenang siapakah yang berhasil menjadi juara lomba KDMI dan IDC. Akan dilaksanakan di pukul 12.51 dan sampai 13.01 menit. Di sini kami harapkan seluruh peserta itu wajib hadir semuanya untuk pengumuman pemenang dan juga sesi foto untuk bukti dokumentasi kegiatan lomba KDMI. Selanjutnya untuk koordinasi sudah kita bentuk grup WA. Kemudian ini kebetulan nonton rapat sudah di-share juga ya adik-adik. Mungkin mudah-mudahan semuanya sudah membaca sehingga tidak terlalu banyak pertanyaan. Maksudnya sudah paham begitu ya, Dek ya. Mungkin ini yang perlu menjadi perhatian adalah tema besar untuk MOSI. Ini adalah untuk KDMI, dua sisi pedang dalam penggunaan informasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sama ya untuk NIDC juga disamakan. The double sword of using information and technology in daily lives. Mungkin ini untuk kriteria penilaian adalah sebagai berikut, isi 60%, gaya 20%, strategi 20%, total 100%. Mungkin itu dulu dari kami panitia. Silakan bagi adik-adik yang mungkin ingin ditanyakan dari yang sudah disampaikan, baik dari Bapak dan Ibu juri maupun notulen rapat yang sudah disampaikan tadi. Kami persilahkan. Silakan adik-adik peserta KDMI besok, apakah ada pertanyaan? Untuk undi Ibu sharekan di grup ya, Dek. Mudah-mudahan semuanya sudah membaca juga ya, masing-masing udah dapat apa nih gitu ya. Mudah-mudahan semuanya udah membaca di grup. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan lomba besok. Pak Isnu, apakah ada yang ingin disampaikan, G? Silakan Pak Isnu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Peserta debat yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan technical meeting karena seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Komari tadi memang benar, kita itu sebenarnya harus cepat dan tepat ya Pak. Itu baru beberapa hari yang lalu kita melaksanakan diskusi. Untuk adik-adik mahasiswa, debat kita nanti dalam bentuk debat parlemen. Artinya semua peserta ini menyampaikan argumentasinya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Nur tadi memang benar, kita harus mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Dari kata kunci itu, apakah nanti saudara mendapat pro maupun kontra, itu harus sesuai dengan argumentasi dan didukung oleh fakta di lapangan. Kemudian acuan-acuan hukum silakan, tidak apa-apa.
Sehingga silakan saja semua bisa menyampaikan itu. Karena seperti biasa pada saat kita melaksanakan debat dalam bentuk parlementer ini, apa yang saudara sampaikan itu benar, harus berdasarkan fakta di lapangan. Jangan apa tadi Pak Nur, asal ngomong ya atau odong-odong ya, omong doang dalam tanda kutip. Itu. Saya yakin semuanya sudah bisa karena salah satu materi kita pada perkuliahan memang kita angkat tentang debat tersebut. Untuk teori saya yakin ada di mahasiswa sudah luar biasa. Bahkan kami punya rekamannya Ibu untuk tugas debat itu. Ada yang luar biasa memang. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa mewakili kita. Ya, bisa masuk ke nasional. Itu. Amin Pak. Untuk aturan-aturan tata terlibat tentunya apa yang diajukan itu memang boleh menyanggah, namun tolong jangan ada unsur sara. Itu yang utama. Apa yang disampaikan itu berdasarkan fakta di lapangan, tetapi sekali lagi hindari ya, unsur sara tersebut. Bahkan dengan apakah itu dalam bentuk verbal terutama. Karena jangan sampai apa yang disampaikan tadi tentang pemanfaatan IT, sehingga saudara malah ada yang bermasalah nanti. Ya Bu Utami, ya, jangan sampai kita justru bermasalah. Karena debat ini debat terbuka. Apakah nanti pro maupun kontra, sampaikan argumentasi dengan sebaik-baiknya. Tuh, untuk aturan-aturan, saya yakin adik-adik mahasiswa sudah memahami benar. Itu Ibu, terima kasih untuk sementara. Oke, baik Pak Isnu. Pak Yono, terima kasih banyak atas masukannya. Kami persilahkan juri KDMI lainnya. Bu Yeni, apakah ada masukan lagi, Bu? Suara saya terdengar jelas, Bu. Mohon maaf terdengar, lagi Bu. di perjalanan. Siap, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kalau dari saya mungkin sudah cukup, Bu. Sudah disampaikan semua oleh juri lain. Pada intinya, masih ada waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk besok. Tadi temanya sudah diberikan ya oleh panitia, sehingga dalam waktu yang singkat ini masih bisa setidaknya mencari-cari informasi ya sebelum besok melaksanakan debat seperti itu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Sekali lagi untuk adik-adik peserta KDMI, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke sesi technical meeting ANUDC, karena hari ini kita gabung ya. Jadi kita selesaikan KDMI dulu. Setelah selesai dari KDMI, apakah ada pertanyaan atau tidak, kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu technical meeting untuk lomba NUDC hari Rabu. Silakan sekali lagi kepada adik-adik peserta KDMI, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait untuk pelaksanaan lomba besok? Baik, ada yang raise hand dari Rizka Nabilah Cahyadi. Kami persilakan, Dek. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan saya Rizka Nabila Jayadi dari Statistika Angkatan 2021. Disimpannya Ibu, untuk besok itu, untuk peserta KDMI menggunakan pakaian apa ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, izin menjawab ya Pak WD3. Jadi pakaiannya bebas, pantas dan rapi, tidak boleh memakai kaos oblong, tidak boleh memakai sendal, ya harap memakai sepatu, dan jangan lupa dibawa jas alma maternya. Ada lagi? Baik Ibu, itu saja. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Rizka Nabila Cahyadi. Ada lagi dari peserta KDMI lainnya?
Jika tidak ada, maka akan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu technical meeting untuk lomba NUDC. Akan diwakili Ibu Ketua Dewan Juri, Ibu Tamirawati SSI. Kepada Ibu Tami, kami persilahkan ya. Oke, terima kasih. Ini saya kapan pensiun jadi ketua? Oke, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, everyone. So glad that you can make it here. Pemanasan agak-agak sebelum hari Rabu udah mulai English begitu. So I mean like that's crying out. First of all, selamat karena Anda berada menjadi salah satu perwakilan di sini, berarti program studi Anda mempercayai bahwa Anda memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat membanggakan program studi Anda dalam lomba debat bahasa Inggris ini. Oke, mudah-mudahan ekspektasi kami adalah adik-adik semua sudah membaca buku panduan yang dibagikan. I have no idea, saya cuma mengenali beberapa nama yang sudah pernah ikut NUDC tahun lalu. Sebagian besar kayaknya newcomer ya. So, I hope you are excited. Well, I am excited gitu loh. Saya juga udah semangat. Nggak bisa saya aja yang besok ya, nggak bisa NUDC aja yang besok ya, saking semangatnya. Anyway, terkait dengan masalah pelaksanaan, seperti yang ada di dalam buku panduan, maka sistem teknisnya kita pakai sistem yang British Parliamentary. Jadi, tadi sudah disampaikan, baik sebenarnya ini hampir mirip sih ya KDMI dengan NUDC. Selain mempertahankan posisi Anda untuk masing-masing mosi, tolong dilihat bahwa setiap posisi itu akan punya peran yang berbeda-beda, ya kan? Government itu dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan whip-nya itu kan yang speaker pertama itu fungsinya apa, speaker kedua fungsinya apa, speaker ketiga itu seperti apa, speaker keempat itu juga wrapping up-nya sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi harapan kami adalah selain Anda bisa mempertahankan posisi Anda, you can also state the reason within your capacity at your position gitu loh. Jadi kalau misalnya posisinya adalah pada government yang pertama, government leader, itu ya jangan ngasih kesimpulan duluan gitu. Itu kan tugasnya di bagian government whip. Nah, oke. Jadi tolong itu sambil diperhatikan. Apalagi ini kan sudah dibagi ya posisinya masing-masing. Bu Nur Farida, seingat saya tadi sudah dibagi posisinya. Oke, sudah Bu, lewat grup. Oke. Sip. Kemudian untuk apa sih namanya? Untuk batas waktu juga tolong diingat, satu orang itu mendapatkan jatah 7 menit. 7 menit itu lama loh, Dek. Jadi, salah satunya adalah, tadi sudah disinggung juga, tidak usah terburu-buru. 7 menit itu bisa Anda maksimalkan untuk menyampaikan argumen Anda secara logis, jelas, dan santun. Oke, ya semangat dikit juga nggak apa-apa, cuma nggak perlu sampai gebrak-gebrak meja gitu loh. Like, well, I do live for the grammar, but not that dramatic. Kemudian hal lain yang juga saya harapkan adalah all of you already knew about the theme, our theme for this year, the double-edged sword itu, which is kind of dramatic, but I've told you I live for the grammar. Jadi mudah-mudahan Anda juga sudah bisa mempersiapkan diri. Karena temanya seperti yang sudah disebutkan tadi, tentu saja mosi yang akan diperdebatkan itu tentu saja berkaitan dengan penggunaan informasi teknologi. Saya yakin Gen Z seperti Anda ini pasti sudah sangat familiar dengan hal ini. Jadi
I am expecting a lot of interesting perspective and point of views from all of you. Kemudian mungkin mengarah ke yang lebih teknis ya. Karena kita sistemnya British, satu kali kita akan ada 2 kali penyisihan. Pada babak penyisihan pertama, 4 orang pada sisi government, 4 orang pada sisi opposition. Ya kan? Setiap orang itu punya waktu 7 menit. Jangan lupa manfaatkan Anda punya jatah POI loh. Nah, kemudian ini peserta NUDC ada 14 ya. Ada 14. Nah, jadi untuk penyisihan pertama, 8 orang itu nanti skornya akan kami tally up, akan kami hitung. Kemudian dari 8 itu saya yakin semuanya pasti bagus-bagus. Karena ya Anda pilihan prodi kami udah yakin gitu dengan pilihan prodi. Cuma ya mau gimana lagi, harus ada yang nilainya paling tinggi kan ya. 4 orang dengan nilai tertinggi itu yang akan berhak untuk melanjutkan ke babak final. Oke, jadi dari 8 kami tally nilainya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peringkat 1 sampai dengan 4 itu melanjutkan ke babak final. Peringkat 5, 6, 7, 8 melanjutkan di tahun berikutnya ya Dek ya. Mungkin jatah adalah tahun depan. Nah, kemudian babak penyisihan kedua. Babak penyisihan kedua di sini yang agak tricky sedikit. Untuk babak penyisihan kedua, kan peserta hanya 14. Pada setiap kali tanding perlu 8 orang. Nah, maka pada tadi dari 14 udah maju 8, udah bertanding 8, tersisa 6. Nah, untuk penyisihan kedua ini 6 orang memang betul-betul bertanding, yang 2 orang lagi akan kami ambil dari 4 orang itu loh. Dari 4 orang yang akan melanjutkan babak final, kami minta kontribusinya untuk kembali ikut meramaikan di babak penyisihan kedua. Oke. Yang mana Bu? Apakah yang nomor 1, 2, 3, atau 4? Ya, kita lihat nanti ya. Tapi yang pasti, jadi salah 2 ya, bukan salah 1. Ibu Dewi Anggreni mungkin ada yang mau ditambahkan? Takutnya saya tadi keliru menyampaikannya. Oke. Jadi saya ulangi, pada babak penyisihan kedua, selain 6 orang yang belum sempat bertanding di penyisihan 1, akan ada 2 orang yang kami ambil dari 4 orang dengan nilai tertinggi dari penyisihan pertama tadi. Oke. Nah, kemudian jadi untuk penyisihan kedua ini lalu akan diambil dari 6 itu kembali 4 orang dengan nilai tertinggi untuk memasuki babak final. Jadi di babak final nanti total akan ada 8 orang yang kembali bertanding. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Selanjutnya mungkin kalau dari saya mungkin itu saja dulu yang saya terpikir saat ini to talk about. Mungkin dari Bu Nurfarga atau panitia yang lain mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Bu Tami. Kalau dari panitia untuk notulen rapat juga sudah kami bagikan Bu ke peserta. Mudah-mudahan juga peserta dari NUDC juga sudah membaca. Berikut juga posisi mereka masing-masing juga sudah kami bagikan. Sepertinya sama untuk notulen rapat. Apa maksudnya untuk susunan acaranya juga sama antara KDMI dan NUDC. Mungkin kami persilakan kepada juri NUDC lainnya
apakah ada masukan lagi selain yang sudah disampaikan oleh Bu Tami, Bu Dewi Anggraini, atau Pak Amar, atau juga Bu Fatma? Kami persilakan ya. Bu Nur, mohon maaf, itu pertanyaan Mbak Priscilla Aquirera. Ya ampun, namanya bagus sekali, Dek. Hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan apa saja, Bu? Bu-nya itu reverse ke Bu Tami atau Bu Nur atau Bu Dewi Anggraini atau Bu, nggak mungkin Bu Reza Faisal lah ya, ke Bu siapa? Kelihatannya kita. Bener Pak, saya juga mikirnya Bu Tami karena Dewan Juri gitu pastinya. Apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mereka yang sebagai calon debat. Ya, Bu, silahkan dari Bapak Ibu Dewan Juri mungkin bisa memberi masukan. Basically, kalau untuk yang NUDC, I cannot speak for the others, tapi common sense aja, Dede, yang diperbolehkan menyampaikan yang pasti yang tidak diperbolehkan pada saat case building, Anda tidak diperbolehkan untuk mencari informasi lewat internet. Itu tidak diperbolehkan sesuai dengan buku panduan. Makanya itu, jadi dari malam ini Dede diini-inikan isu-isu terbaru. Ini saya beri izin kepada Anda untuk baca-baca Twitter dan mengikuti berbagai perdebatan di situ untuk mempersiapkan diri untuk tema besok. Karena besok udah nggak boleh lagi buka sosmed segala macam, case building. Tapi kalau misalnya mau bawa fotokopian koran atau apa gitu silahkan. Itu yang tidak boleh. Kemudian common sense aja. Selama Anda masih berada dalam koridor kesopanan, ya menurut saya ya silahkan. Jangan yang aneh-aneh. Misalnya ya jangan makan nasi Padang sambil debat, kan itu tidak boleh, jelas ya. Jadi common sense, oke? Tapi kalau dibagi-bagi boleh loh, Bu. Nanti kalau kan ada waktu isoma, ya itu baru boleh. Iya, Bu Utami, mohon maaf, ini sepertinya mahasiswa mungkin mengalami kebingungan karena untuk bahasa Inggris kan ada 16, maaf ada 14, artinya 8, nanti sisa 6. Nah kemudian yang 2 kan kita ambil setelah kita pilih yang keempat, artinya mereka ada 6 juga yang kita ambil. Ya, karena untuk membantu. Nah, apakah ada kemungkinan yang 2 tadi juga justru menjadi pemenang karena ada beberapa sepertinya mahasiswa mengalami kebingungan ini? Enggak Pak. Jadi tadi berdasarkan quick discussion between the adjudicators, untuk 2 yang nutupin di penyisihan kedua ini diambil dari 4 yang memang sudah pasti ke final, Pak. Gitu loh. Jadi 2 yang nutupin, jadi katakanlah peserta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peserta nomor 1 sampai dengan 8 itu kan akan bertanding di penyisihan pertama. Katakanlah misalnya, ini saya arbitrary ya ngomongnya, like just randomly picking numbers, peserta nomor 1, 2, 3, dan 4 itu mendapatkan adalah 4 peserta dengan nilai tertinggi dari 1 sampai dengan 8. Nah, jadi kan pasti 1 dan sampai dengan 4 inilah yang akan melaju ke babak final. And then, karena di penyisihan kedua itu kurang 2 orang, antara peserta 1, 2, 3, dan 4 yang memang sudah pasti already paving their ways to the final, yang memang sudah pasti masuk ke final, itulah yang akan bertanding lagi, yang akan kembali meramaikan, yang akan bertanding lagi di penyisihan kedua, Pak. Jadi memang mereka sudah pasti masuk final, cuma untuk supaya babak kedua bisa berjalan, mereka tanding lagi. Mereka bukan tanding sih ya, mereka ikutan lagi gitu loh. Kalau tanding kan harus dinilai lagi. Begitu Pak, mungkin bisa dipahami atau ada yang bisa can explain it better than me? Bisa Bu, karena itu tentunya disampaikan dengan peserta. Karena pernah ada yang ini kita ambil dari yang 2, terutama selain yang 4 tadi, pasti kan baru kita ambil 4 lagi dan mereka ikut babak berikutnya.
Tapi karena sudah keputusan seperti itu, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa memahami. Terima kasih Ibu Utami. Tinggi Bapak. Artinya 2 orang yang kita minta untuk masuk di babak 2 itu tidak usah kita nilai gitu kan. Jadi kita nilai adalah yang 6 ya, kita ambil 4 dari 6 yang ada gitu. Nah, sementara nanti pada babak final ya otomatis, jadi istilahnya yang kita pilih tadi itu ikut 3 sesi pertandingan lah. Tapi 3 kali debat, Pak. Kedua bahasa Jawanya itu pupuk bawang gitu loh Pak. Iya, ya paling tidak ini disampaikan kepada adik-adik peserta. Ya, silakan peserta. Betul ya. Anu saya betul ya kayaknya. Iya. Oke, any other questions? Hanya untuk pelengkap aja ya. Any other questions, concerns, suggestions, anything, wishes, motion, suggestions? Saya udah siap dengan 2 motion ini, deh. Oke, mungkin saya kembalikan ke Bu Nur Farida. Oke, baik Bu Tami, terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang lain dari NUDC, kami persilakan jika ada yang ingin ditambahkan selain yang sudah disampaikan dari Bu Tami, Bu Dewi Anggraini, Pak Amar, Vijay, dan juga Bu Fatma, kami persilakan jika ada yang ingin ditambahkan. Dari saya cukup, Bu Nur, tadi sudah diskusi dengan Bu Ami. Oke, siap Bu, silakan Bu. Oh, one more thing maybe to add. Wow, Bu Fatma. Even though like it's in English, please do not hesitate to talk gitu loh. Karena to be honest, yang penting di sini adalah whether your reasonings are logical. Gitu. Jangan terlalu mikir, aduh tensesnya ini apakah saya harus pakai simple past tense, apakah saya harus pakai past perfect tense, aduh ini pakai passive voice atau apa gitu. Enggak, santai aja deh. Saya juga kalau semangat udah tenses saya udah kemana-mana gitu. Ya, do your best. Semangat. Baik, terima kasih Bu Utami. Kepada adik-adik peserta NUDC, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait teknis pelaksanaan lomba kita hari Rabu nanti. Silakan adik-adik. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bu Utami. Semoga sudah bisa dipahami dan dimengerti. Sekali lagi kepada adik-adik peserta NUDC yang ada 14 orang, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum mungkin technical meeting ini kita tutup? Ada ini pertanyaan di chat, Bapak Ibu Panitia, untuk kegiatan perlombaan ini, apakah akan ada surat dispensasi dari pihak panitia dari Desa Zahira? Mungkin surat izin maksudnya ada ya. Ya, untuk surat izin sudah kami proses, insya Allah segera akan Ibu share setelah TM. Jadi kami harap seluruh dosen di seluruh program studi bisa mengizinkan adik-adik, karena adik-adik ini adalah peserta terpilih yang akan mengikuti lomba yang ditugaskan fakultas. Jadi insya Allah untuk surat izin akan kami buatkan. Ini sudah diproses, insya Allah setelah TM akan Ibu share. Kemudian untuk pertanyaan dari Desa Zahira Sofa. Silakan, apakah ada raise hand dari Muhammad Fauzan Azim? Silakan kepada Muhammad Fauzan Azim. Baik, terima kasih Bu. Izin bertanya, untuk peserta yang dapatnya itu babak kedua, itu apa yang dilakukan di babak pertama ya Bu? Terima kasih. Can you like NUDC atau KDMI, Mas? NUDC. NUDC. Can you like repeat the question? Gimana pertanyaannya tadi? Untuk peserta yang dapatnya itu di ronde kedua,
Itu yang apa yang dilakukan di ronde pertama ya, Bu? Sambil menunggu gitu. Berdoa untuk yang terbaik. Gak apa-apa. Untuk supaya fair, jadi nanti yang di babak kedua itu kami persilahkan untuk menunggu di luar gitu loh. Ya boleh nggak di luar banget, cuma jangan jauh-jauh gitu loh. Ya Mas ya? Sambil berdoa. Sambil minum kopi, sambil ngopi-ngopi cantik juga boleh. Cuma ngopinya ya Nescafe kotakan aja di depan ruangan, nggak usah sampai ke kafe segala. Ya, oke? Ya, terima kasih Bu. Anytime. Baik, terima kasih Bu Tami atas jawabannya. Terima kasih Pak Zainadin. Ada lagi? Bu Fatma ini sepertinya sudah ada di layar. Mungkin ada masukan Bu Fatma? Sudah cukup, Bu. Baik, baik. Terima kasih Bu Fatma. Ada yang lain? Apakah sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada lagi ya Bu Tami ya. Sebelum kita tutup, ulun kembalikan ke Pak Raja lagi. Mungkin ada arahan lagi Pak Raja? Kami persilakan. Terima kasih Bu. Kalau dari ulun cukup aja Bu. Jadi kita buat mahasiswa persiapkan dirinya malam ini. Ini memang mendadak lah. Karena Papa mendadak lah. Biasanya kita juga mendadak juga. Nah. The power of adrenaline, Pak. Iya. Mahasiswa mah begitu. Ini karena pengumuman dari universitas mendadak, jadi turun ke kita juga mendadak. Gitu. Tapi semoga dari Fakultas MIPA ada yang mewakili sampai ke nasional lah. Amin. Jangan kalah dengan FKIP atau FIB gitu. Nah, saya yakin mahasiswa kita juga punya potensi untuk bisa sampai ke nasional. Itu saja Bu Nur, saya kembalikan ke Pian. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atas arahannya. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sepertinya kita akhiri saja ya Bapak dan Ibu dan juri juga peserta acara Teknika Meeting hari ini. Semoga acara besok untuk lomba ini akan bisa berjalan dengan lancar dan akan bisa mendapatkan peserta terbaik dari Fakultas MIPA yang mungkin nanti bisa meraih kemenangan juga di universitas nanti. Baik, demikian acara hari ini. Akan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan Guru.